Pagi-pagi luar biasa, tetap semangat. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang mengurai masalah ketergantungan pangan yaitu beras di Indonesia. Dari kelompok 4 dengan saya Alia Monica Tommy, saya Anci Kesha, saya Meksika Sabia, saya Fiona Jun Gesti. Saya Salman Syama dan saya Muhammad Rija. Jadi apa sih masalah dari beras Indonesia ini sendiri? Jadi ini bermula bahwa beras itu pengaruh utama karena proses sejarah yang panjang. Nah, dari dulu Pulau Jawa, Bali dan Sumatera itu merupakan lokasi yang strategis untuk menjadi tempat budidaya beras dan juga didukung oleh iklim tropis serta irigasi tradisional yaitu subak. Lalu perang padi sendiri ini tidak hanya sebagai pangan tetapi juga sebagai simbolis. Contohnya itu seperti upacara. Nah, ketika selesai panen padi itu mereka melakukan upacara adat. Lalu ada juga yang mempercayai Dewi Sri. Terus kita tuh juga dikenal kalau kita tuh belum makan nasi. Oke, selanjutnya, jadi selain faktor budaya dan sosial, dominasi beras di Indonesia itu juga karena konsumsi beras di Indonesia itu yang tinggi gitu. Temannya aja, kalau menurut BPS Badan Pusat Statistik itu rumah tangga di Indonesia itu sekitar 98% yang mengonsumsi beras dengan rata-rata 80 kg. Ya, per kapitanya 80 kg per tahun begitu. Ya. Nah, jadi sejak zaman masa Orde Baru itu juga pemerintah tuh secara konsisten gitu sudah ada swasembada beras yang dengan cara intensifikasi pertanian, terus ada subsidi pupuk dan juga peran Bulog dalam harga beras dan distribusi. Maka dari itu beras ini tuh jadi terjangkau sama mudah didapat di masyarakat gitu. Oke, kita lanjut ke latar belakang. Jadi ada yang bilang kalau nasi itu makanan budak, tapi sebenarnya ini tuh ada alasan kenapa dikatakan nasi itu sebagai makanan budak. Jadi dulu sebelumnya Indonesia itu dikenal dengan diversifikasi pangan. Kita nggak pernah sama sekali ketergantungan sama nasi. Ada masih banyak alternatif lain kayak kentang, ubi-ubian, jagung dan segala macamnya. Dan beras itu sebenarnya nggak mendominasi itu di seluruh Nusantara. Namun semuanya itu berubah ketika ada yang namanya VOC. Jadi VOC saat menjajah Indonesia, mereka itu mau yang namanya keuntungan. Jadi mereka memoles citra beras sebagai makanan pangan yang lebih modern karena dianggap lebih mudah dan lebih gampang dikendalikan karena cuma satu jenis aja, dan mereka gampang untuk pokoknya gampang untuk mengatur seluruh Indonesia untuk menanam beras kalau cuma satu jenis aja. Nah, maka dari itulah lahir banyak anggapan-anggapan publik masyarakat Indonesia bahkan sampai terjadi sampai sekarang kalau misalnya nggak makan nasi itu sama dengan nggak kenyang. Padahal ketergantungan kita sama nasi itu adalah hasil dari keputusan politik VOC dan sebenarnya itu bukan sebenarnya naturiah orang Indonesia itu sendiri. Nah, ini juga sebenarnya berdampak. Ini akan dijelaskan nanti lagi, tapi akan saya jelaskan tipis-tipis dulu. Nah, dampaknya adalah orang Indonesia itu jadi sangat ketergantungan sama yang namanya nasi. Mereka sampai bikin quote kayak yang saya udah jelasin sebelumnya, kalau nggak makan nasi sama dengan nggak kenyang. Padahal ya naturiah orang Indonesia itu makannya itu nggak cuma nasi. Bahkan ada beberapa daerah kepulauan di Indonesia yang jauh dari sentralisasi itu nggak pakai beras sama sekali. Mereka masih mempertahankan naturiah mereka sebagai orang Nusantara, yaitu makan umbi-umbian, makan jagung, makan kentang-kentang, dan itu sama sekali nggak pakai nasi. Dan yang lebih buruknya lagi, dampak paling buruk dari tidak adanya diversifikasi pangan ini itu membuat orang-orang di Indonesia menganggap kalau misalnya makanan pokok lain itu adalah makanan pokok yang miskin.
Bahkan ada kasusnya ngomong kalau misalnya makan umbi-umbian itu makanan orang miskin. Padahal sebenarnya itu adalah naluriah orang Indonesia. Kita sama sekali nggak pernah namanya ketergantungan sama nasi. Ya, selanjutnya bisakah masalah ini diselesaikan dengan gotong royong? Nah, jadi gotong royong menurut KBBI memiliki arti bekerja bersama-sama. Nah, untuk mengurangi ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap nasi, langkah yang bisa dijalankan itu adalah diversifikasi pangan. Apa itu? Jadi diversifikasi pangan dilakukan dengan menyediakan pangan yang beragam, bergizi, dan berbasis lokal. Nah, agar diversifikasi pangan ini bisa terlaksana dengan baik, maka dibutuhkan kerjasama dari seluruh masyarakat Indonesia. Nah, berikut adalah beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, masyarakat Indonesia harus memiliki pola pikir atau mindset yang pro, mendukung terhadap program ini. Lalu yang kedua, masyarakat itu bisa saling melakukan sosialisasi tentang pentingnya program diversifikasi pangan ini. Dan yang ketiga, masyarakat itu bisa terus berinovasi dengan cara menciptakan resep-resep baru menggunakan bahan pangan selain beras seperti singkong, kentang, dan lain-lain. Nah, untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap pangan tersebut. Ya baik, untuk melaksanakan gotong royong tadi untuk menangani masalah ini tentu ada kendala dalam menghadapinya. Yang pertama itu adalah keterbatasan lahan pertanian. Tentu kita tahu bahwa sekarang di Indonesia lahan-lahan itu tuh sekarang makin sempit ya, karena udah ada perumahan, terus ada lahan pertanian yang memang butuh lahan yang luas. Makanya untuk membangun untuk menanam tanaman baru atau makanan lain itu tuh butuh lahan yang luas juga. Terus yang kedua, budidaya belum makan kalau belum nasi. Nah itu tuh kan sebenarnya sudah dijelaskan tadi ya sama Shalom, kalau misalkan itu tuh pola pikir masyarakat Indonesia, padahal sebenarnya kita dulu tuh nggak tergantungan itu sama nasi. Nah, karena itu tuh harus diubah biar diversifikasi makanan itu tuh bisa jalan gitu lah ya. Terus untuk akses teknologi dan pengetahuan yang tidak merata. Nah kita tahu kalau misalkan setiap daerah biasanya cuma daerah maju yang punya teknologi modern. Nah itu tuh menjadi kendala kalau misalkan cuma di satu daerah yang maju, makanya di daerah tersebut doang yang teknologinya gimana ya, memadai gitu. Jadi tuh kayak nggak rata di setiap daerah, makanya itu tuh yang bikin susah buat diversifikasi pangan. Terus untuk citra pangan lokal yang rendah, tentang yang udah jelasin juga tadi sama Shalom, kalau misalkan kayak umbi-umbian, terus kentang, itu tuh cuma buat makanan kelas rendah gitu. Jadi kayak pola pikir masyarakat Indonesia rata-rata masih mikir kalau misalkan itu tuh buat makanan rendah atau cuma sebagai cemilan doang. Terus kebijakan pemerintah yang masih fokus pada BEDAS. Ini tuh pada fase BEDAS itu kayak maksudnya tuh kayak pemerintah tuh masih bikin program tentang mendukung beras gitu, nggak ada yang mendukung buat konsumsi pangan yang lain. Jadi kayak lebih fokus kayak beras gitu, apa sih namanya, sewa sebada ya, itu tuh kayak program yang dimana dia masih kayak ngasih pupuk gitu, pokoknya disubsidi gitulah soal beras, tapi soal pangan lain tuh nggak dilihat gitu. Terus kurangnya edukasi dan sosialisasi. Nah jadi masyarakat Indonesia tuh kayak masih kurang sosialisasi atau edukasi bahwa sebenarnya nggak cuma beras yang bisa jadi bahan pokok gitu, kayak bukan cuma beras doang yang kandungannya karbohidrat, padahal masih ada kentang dan lain-lain sebagainya seperti itu. Tantangan dalam masalah yang pertama, menentukan strategi ketergantungan masyarakat Indonesia pada nasi ini sebagai makanan pokok ini membuat ketahanan pangan ini masih rentan, pangan nasional ini masih rentan. Nah sebagai contoh, ketika produksi beras ini terganggu akibat perubahan iklim yang mengakibatkan gagal panen, maka konsumsi beras ini dapat mengganggu konsumsi masyarakat di Indonesia. Nah,
Jadi oleh karena itu diversifikasi pangan ini diperlukan agar tidak bergantung pada satu jenis makanan saja, makanan pokok saja. Terus yang kedua, menyadarkan masyarakat tentang diversifikasi pangan. Disebutkan tadi oleh Alia tadi kebiasaan makan bahwa belum kenyang kalau belum makan nasi. Nah, kebiasaan ini tuh sulit untuk dirubah karena pola pikir mereka masih terhadap suatu makanan pokok saja, tidak ya gitulah. Terus edukasi dan promosi pangan lokal penting untuk meningkatkan kesadaran diversifikasi pangan. Ya, sekian dari kami. Oke, tidak ada, maka kita tutup presentasi hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi luar biasa, tak